Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar dari SMA N71 Jakarta Timur, kelas 10H. Kali ini saya akan mempresentasikan teks hikayat. Oke, pengertian teks hikayat. Kata hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab haka yang mempunyai arti menceritakan, meninikan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Berit, Baroro, Esta, dan kawan-kawan 1985. Sastra hikayat adalah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya berkisah dalam kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol dan pada lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang. Barit, Baroro, Esta, DKK 1985. Hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa. Prosa berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Prosa dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Hikayat adalah sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan. Orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, anehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban. Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Hikayat sebagai teks sastra lama menggunakan kata-kata arkais di dalamnya. Kata arkais adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam cerita pendek yang lebih populer. Contoh kata arkais, syahdan, sebermula, hubaya-hubaya, kata, apata, sahaja, dan berjaya. Lalu ada karakteristik hikayat. Yang pertama ada anonim, tidak diketahui secara jelas asal-usul penulis cerita hikayat. Kedua ada statis, suatu hikayat bisa memiliki kemiripan dengan hikayat lain dari penulisan sampai tokohnya. Lalu yang ketiga itu ada mengandung kemustahilan, teks hikayat mengandung hal-hal yang tidak dapat diterima oleh nalar manusia. Lalu ada tokoh sakti, hikayat bercerita tentang tokoh-tokoh yang mempunyai kekuatan layaknya cerita superhero. Lalu ada edukatif, hikayat mengandung pesan moral yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Lalu ada istana sentris, latar belakang hikayat, yaitu kehidupan istana, seperti cerita para raja, ratu, pangeran, hingga prajurit. Lalu yang terakhir ada alur berbingkai. Di dalam teks hikayat bisa jadi terdapat cerita lain. Lalu ada nilai-nilainya. Yang pertama ada nilai moral, akhlak atau sikap baik dan buruk manusia. Lalu ada nilai sosial, relasi antara manusia. Lalu ada nilai agama, kepercayaan tokoh akan keberadaan Tuhan. Lalu ada nilai budaya, yaitu adat istiadat atau kebudayaan. Lalu ada unsur eksentrik hikayat. Unsur eksentrik Unsur ekstrinsik yaitu unsur pembangun cerita yang berasal dari luar cerita. Namun, unsur hikayat cukup mempengaruhi cerita yang dibuat. Unsur ekstrinsik ini meliputi nilai atau ajaran moral, gaya bahasa, adat, etika, dan budaya. Lalu ada unsur intrinsik hikayat, yaitu ada tema, amanat, alur atau plot, latar atau setting, tokoh atau kenokohan, dan sudut pandang. Lalu ada kaidah kebahasaan, yaitu konjungsi temporal, kata yang digunakan untuk menghubungkan urutan kejadian. Lalu ada majas simile, majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetapi dianggap mengandung segi yang serupa. Lalu ada majas antonimasia, majas yang menyebutkan sesuatu bukan dari namanya, melainkan dari sifatnya. Lalu ada majas hiperbola, majas yang mengandung pernyataan berlebihan untuk meningkatkan kesan terhadap situasi benda atau orang tertentu. Lalu ada struktur teks hikayat, atraksi gambaran awal cerita, orientasi latar, waktu, tempat, dan suasana, komplikasi munculnya konflik dan masalah, evaluasi penilaian terhadap masalah yang muncul, lalu ada resolusi, solusi atau penyelesaian masalah, dan terakhir ada koda.
pesan moral atau amanat. Lalu ada jenis hikayat. Hikayat berdasarkan isi, misalnya jenis cerita rakyat, epos, indie, cerita dari Jawa, sejarah dan biografi, dan terakhir cerita bertingkat. Lalu ada hikayat berdasarkan asalnya, yaitu hikayat Melayu asli, hikayat pengaruh Jawa, hikayat pengaruh Hindu, hikayat Arab Persia, dan masih banyak lagi. Lalu ada tujuan teks hikayat. Tujuannya adalah sarana untuk membangkitkan semangat pembacanya, sarana untuk menghibur, sarana untuk meramaikan suatu acara atau suasana, sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur, sarana menjadi pengajaran modal, budi pekerti, atau sopan santun turun-temurun dari nenek moyang. Contohnya ada sebagai berikut. Raja Ariyasa dan Pedang Keadilan. Orientasi atau pengenalan. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan bernama Serandipa, hiduplah seorang raja bernama Aryasa. Dia terkenal bijaksana dan adil terhadap rakyatnya. Kerajaan itu makmur, sawah menghijau dan rakyat hidup damai. Namun, kesejahteraan itu membuat beberapa bangsawan iri, terutama Patih Mandaka yang menginginkan takhta. Lalu komplikasi atau masalah. Suatu hari, pedang pusaka kerajaan, simbol keadilan, hilang dari ruang penyimpanan. Tanpa pedang itu, raja dianggap tidak sah memimpin. Para bangsawan pun mulai memfitnah raja Aryasa bahwa ia tak mampu menjaga kerajaan. Patih Mandaka diam-diam menyembunyikan pedang tersebut dan menyebarkan desas-desus buruk. Rakyat mulai gelisah dan sebagian tak lagi percaya kepada Raja Aryasa. Sang raja sedih, namun tetap tenang berusaha mencari kebenaran tanpa amarah. Lalu ada klimaks. Pada hari pengadilan besar, Raja Aryasa memanggil seluruh bangsawan dengan tenang. Ia menyampaikan bahwa pelaku akan dikenali melalui sidik emas yang tertinggal dari gagang pedang pusaka. Ketika mengecek tangan para bangsawan, tampak bekas sidik emas bersinar di tangan Patih Mandaka. Rakyat terkejut. Mandaka ketakutan dan mengaku bahwa ia iri dan ingin menjatuhkan sang raja dengan murka rakyat menuntut hukuman berat. Resolusi atau penyelesaian. Namun, Raja Aryasa tetap menunjukkan belas kasih. Ia tidak menghukum mati Patih Mandaka, melainkan mengasingkannya agar merenungi kesalahan rakyat. Rakyat kembali percaya kerajaan menjadi damai seperti sedia kala, dan pedang pusaka kembali ke tempatnya. Oda atau pesan moral. Sejak saat itu, kerajaan Serandipa mengajarkan bahwa iri hati dapat menghancurkan sebuah bangsa, sedangkan keadilan dan kebijaksanaan akan menyelamatkan banyak jiwa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.